Bedanya antara pemartisian statis dengan dinamis adalah kalau statis ini bahwa, partisi-partisi yang berada di RAM ini sudah ditentukan terlebih dahulu oleh operating system. Baik itu ukurannya sama untuk setiap partisi atau berukuran berbeda atau berbeda ukuran. Sedangkan pemartisian yang dinamis, ya, partisi-partisi yang ada di RAM ini nantinya akan dibuatkan tergantung dari berapa besar bagian dari proses tersebut, ya. Jadi kalau misalkan proses tersebut dibagi menjadi beberapa bagian dan masing-masing misalkan ya masing-masing 30 megabyte, maka ya RAM akan membuat partisinya atau sistem operasi akan membuat partisi di RAM itu sebesar 30 megabyte. Gitu ya. Ternyata nanti dinamis itu misalkan ukurannya 10 megabyte, maka partisinya akan dibuat 10 megabyte. Sesuaikan dengan kebutuhan dari besarnya partisi yang dibuat. Besarnya partisi yang dibuat. Nah, demikian. Itu yang dinamis. Jadi statis itu sudah dibuatkan duluan dan dinamis dibuatkan belakangan mengikuti kebutuhan, ukuran atau besarnya bagian dari proses yang akan dimasukkan ke dalam RAM, ya. Nah, untuk proses pembagian ukurannya ada yang ukuran sama, ada yang berbeda ukuran. Kita akan mulai dulu dari pemartisian statis yang berukuran sama dulu ya, sebelum kita masuk ke yang berukuran berbeda, ya, atau berbeda ukuran. Ya, jadi pemartisian statis ini dilakukan pada sistem yang multiprogramming ya, bukan yang monoprogramming. Jadi yang kita bicara swapping dengan non-swapping tadi, kalau swapping ini lebih kepada sistem yang monoprogramming atau dalam satu waktu hanya melakukan pengolahan satu buah program saja, atau kadang disebut juga ada monoprogramming atau mono processing ya, processing. Monoprogramming atau monoprocessing. Sedangkan untuk yang swapping ini adanya di multi-programming atau multi-processing. Nah, karena dia sifatnya banyak proses, ya, maka perlu dilakukan proses yang disebut dengan swapping. Ini multi, gitu ya. Nah, pemartisian ini dilakukan di pengolahan atau di sistem yang sifatnya multi-programming karena dalam suatu waktu itu melayani banyak job. Ya, nah kita bicara yang pemartisian statis dulu. Yang pertama kita akan bicara di berukuran sama ya. Jadi pemartisian statis berukuran sama. Ya, misalkan nih, misalkan saya punya 3 buah proses atau 3 buah job. Ya, saya sebut saja job 1, job 2, job 3 atau saya singkat dengan J1, J2 dan J3 ya. Taruhlah begini. Oke. Di sini adalah job 1. Bentar, lebih jelas saja. Oke, job 1. Misalkan job 1 itu kita bagi ya. Sorry, kebutuhan dari memorinya misalkan dia butuh sekitar 60 megabyte. Ini contoh saja ya. Sebetulnya sih bisa bergiga-giga ya gitu ya. Banyak ya. Tapi ini supaya bisa menggambarkan saja. Ini 60 megabyte, kemudian untuk job 2-nya mungkin dia butuh sekitar 100 ya. Kemudian job 3-nya itu misalkan dia butuh sekitar 80 lah ya, 80 atau 80 mega, 85 megabyte gitu ya. Oke.
Kemudian di sini sudah disiapkan ya sebuah partisi yang ada di RAM. Jadi ini kita sebut dengan RAM. Oke, RAM ini nanti kita akan misalkan bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah ya, 6. 6 ini yang paling bawah itu sudah digunakan oleh OS ya atau operating system. Nah, karena kita bicara berukuran sama, masing-masing partisinya ini nanti akan berukuran misalkan 30 megabyte, misal ya, ini misal. Oke, ini misal karena ini digunakan untuk melakukan simulasi saja. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimanakah caranya proses swapping ini dilakukan ya. Untuk pemartisian status berukuran sama menyelesaikan 3 buah job ini. Oke ya. Nah, masih ingat dengan pipelining ya, pipelining instruksi kalau Anda sudah membaca atau menyimak videonya, pipelining instruksi itu bahwa ketika sebuah operasi atau job itu dilakukan pengolahannya, maka dia akan melewati beberapa tahapan kan. Nah, anggap saja, oh ya, tahapan-tahapan itu yang kita sebut dengan pipe atau thread. Nah, misalkan si job 1, 2, 3 ini supaya dia bisa menggunakan secara bersama RAM yang ada di sini yang ukurannya hanya tersisa seperti ini sisa ya, anggap saja tersisa seperti ini. Maka dia harus membagi-bagi dirinya menjadi beberapa thread untuk bisa dimuatkan ke sini. Nah, karena RAM yang di partisi ini berukuran masing-masing 30 megabyte, maka setiap thread dari setiap job ini pun harus disesuaikan dengan ukuran dari partisi yang sudah disediakan ya. Misalkan di sini thread 1 untuk job 1 berarti akan dibagi sebesar 30 megabyte. Kemudian berikut juga job thread 2-nya. Jadi thread 2-nya ini sudah selesai 60 megabyte. Kemudian yang 100 megabyte berarti kita bagi menjadi ada T1, T2, T4 lah ya, sampai T4. Berarti di sini adalah 30 megabyte dan sisanya 100 megabyte jadi di sini. 10 megabyte. Jadi totalnya adalah 100 megabyte. Sedangkan yang ini kita buatkan saja dalam 3 mungkin ya. 60 di sini 25. 25 megabyte. Karena totalnya hanya 85 megabyte. Oke, ini 85 megabyte. Oke. Untuk berukuran sama, ini pun ada 2 cara ya teman-teman. Jadi kalau kita balik ke sini lagi, untuk yang berukuran sama ini pun ada 2 cara. Yang pertama adalah berurutan. Ya. Yang kedua ini adalah random atau acak. Nah, sekarang kita akan mulai dulu dari yang berukuran yang sama dan urutan atau berurutan. Ya, berurutan. Nah, yang disebut dengan berurutan atau sequential itu, maka kalau misalkan di sini merupakan bagian-bagian dari RAM yang masih available, yang sifatnya terpecah-pecah, ya random. Yang namanya RAM itu kan random access memory ya. Jadi si bagian-bagian proses ini yang ada di RAM itu kan lokasinya acak di dalam RAM. Kemudian berarti ketika sebuah bagian dari proses ini selesai dikerjakan, pasti banyak memunculkan bagian-bagian kosong karena bagian-bagian yang sudah tidak dikerjakan ini harus dihilangkan dari RAM supaya lokasinya bisa digunakan oleh bagian-bagian dari job yang lain. Anggap saja yang kosong itu ada di urutan saja ya. Ada di alamat ke-15, ada di alamat ke-35, ada di alamat ke-100, ada di alamat ke-246, ada di alamat ke-1000 misalkan. 1000 ya. Jadi ini yang available-nya nih. Dan kemudian saya gabungkan menjadi bagian-bagian kosong seperti ini ya. Ini adalah address-nya.
Nah, sekarang namanya berurutan itu artinya bahwa bagian-bagian atau thread-thread ini nanti akan masuk secara urutan sesuai dengan alamat yang kosong ini, mulai dari alamat kecil sampai alamat besar atau kebalikannya, kayak gitu. Taruhlah saja kita akan urut dari yang alamat kecil sampai alamat terbesar. Nah, karena di dalam sistem komputer sendiri itu sudah diantrikan 3 buah proses, ya, sudah diantrikan 3 buah proses, tunggu sebentar. Ya, maka job 1 sebagai job yang pertama akan mendapat giliran yang pertama. Sesuai urutannya saja ya, sesuai urutan masukan diantrikan. Maka thread satunya ini nantinya akan kita masukkan ke sini. Ini saya gabung dulu sebentar. Oke, pertama adalah job 1, thread 1 kita masukkan. Ini saya kasih tanda dengan tandanya bintang ya. Berarti sudah dipetakan. Oke, kita petakan dulu job 1, thread 1 di sini, berarti ini sudah masuk ke sini. Kemudian sekarang job 2, thread 1, kita urutkan di sini. Berarti ini juga sudah dipetakan. Kemudian yang berikutnya adalah job 3, thread 1. Berarti ini sudah dipetakan. Karena semuanya sudah mendapatkan giliran 1 kali untuk dipetakan, maka gilirannya kembali lagi ke job 1. Oke, berarti di sini adalah job 1, thread 2. Dan ini sudah dipetakan. Dan berikutnya masuk ke job 2, thread 2. Ini juga sudah dipetakan. Oke, berarti sudah tidak ada lagi yang kosong. Nah, kalau sudah tidak ada yang kosong, maka kan yang thread 3 job 2 dan thread 4 job 2, kemudian thread 2 dan thread 3 job 3, ini kan belum sempat dimuatkan ke dalam RAM. Nah, kapan dia akan dimuatkan ke dalam RAM? Nanti menunggu apabila ada salah satu atau beberapa bagian dari setiap job ini sudah selesai dieksekusi. Oke. Karena dia kita inputkan secara berurutan, maka proses eksekusinya pun berurutan. Sesuai dengan urutan dari antriannya, ya, mulai dari J1T1, J2T1, J3T1, J1T2 sampai J2T2. Oke. Misalkan nih, sekarang J1T1 sedang diproses dan selesai diproses. Maka di lokasi J1T1 ini kosong. Nah, kosong ini kemudian digantikan oleh yang belum mendapat giliran kedua masuk ke dalam RAM, yaitu si job 2 thread 3. Maka di sini sekarang isinya adalah job 3 thread 2. Ini ya, ini sudah masuk. Karena menggantikan posisi J1T1 yang tadi sudah diselesaikan, dia dikembalikan ke hard disk, kemudian J3T2 yang ada di hard disk dimuatkan ke dalam RAM, ya, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan swapping, ya, yang disebut dengan swapping. Ya, seperti itu. Kemudian sudah di swapping. Oke, kemudian yang dilakukan berikutnya adalah melakukan operasi terhadap J2T. Nah, ini saya centang dulu ya. Ini saya kasih oke saja, berarti sudah diproses ya, sudah diselesaikan. Kemudian yang kedua J2T1 ini. J2T1 diproses ya. Ya, kemudian ini sudah selesai diproses, maka kita lihat ya yang belum dapat giliran untuk dimuatkan ke dalam RAM itu yang mana. Kalau kita lihat untuk job 1 sudah semuanya, job 2 dengan job 3 belum. Tapi yang mendapat giliran berikutnya untuk dimuatkan datanya adalah si job 2 thread 3. Ini ya, berarti ini job 2 thread 3 masuk sini. Sehingga ini sudah mendapatkan giliran untuk masuk ke dalam RAM. Sebesar juga 30 MB. Nah, kemudian yang lain lagi apa? Yang lain lagi kita kerjakan dulu atau ini udah oke, sudah diproses. Yang berikutnya adalah J3T1. J3T1 sudah selesai dikerjakan. Kemudian mendapat giliran berikutnya adalah job 3 thread 3. 3 thread 3. Jadi ini sudah oke dikerjakan dan lokasinya digunakan oleh job 3 thread 3. Oke. Yang belum dipetakan yang terakhir adalah ini. Oke. Job 2 thread 3 itu ya
mengisi partisi 30 megabyte yang sudah disiapkan di RAM, tetapi sebetulnya dia hanya butuh 25 megabyte. Sehingga di sini ya sebetulnya yang terjadi adalah bahwa dia kelebihan 5 megabyte. Ya, berarti di sini itu sebetulnya dia hanya mengisi sebagian kecil, sebagian besarnya saja. Ya, jadi sebagian besar ibaratnya berarti kalau misalkan saya ibaratkan itu dia hanya mengisi sampai dengan di sini saja nih. Dia hanya mengisi di bagian ini saja. Sisanya ini masih available. Sisanya di sini yang 5 megabyte ya kan dia kan alokasinya 30 megabyte dipakai hanya 30 megabyte dipakai hanya 25 megabyte. Berarti ada 5 megabyte tersisa kan gitu ya. Oke, tersisanya adalah 5 megabyte di sana. Nah, sisa yang 5 megabyte ini tidak boleh digunakan oleh job yang lain. Karena sudah merupakan bagian dari satu partisi yang sudah disiapkan. Ibarat beginilah, kita punya pekarangan atau kita punya beberapa coupling ya, atau kita punya beberapa coupling perumahan di dalam komplek kita. Setiap coupling diberikan ukuran rumah tanahnya itu 50 kali 100, 50 kali 5 kali 10 meter, berarti ada 500 meter persegi. 50 meter persegi ya, 50 meter persegi. Ternyata coupling yang pertama itu digunakan hanya 4 kali 10. Masih ada sisa. Ya, tidak dihabiskan. Ya, masih ada tersisa 1 kali 10 meter. Nah, karena dia merupakan bagian dari satu coupling yang ukurannya 5 kali 10, maka ukuran sisa yang 1 kali 10 meter ini nggak boleh diakui oleh coupling sebelahnya. Karena artinya dia melewati batas yang sudah ditentukan, patok yang sudah ditentukan. Itu tidak boleh. Walaupun ukuran tanah yang tersisa 1 kali 10 meter ini tidak digunakan oleh pemilik rumah, siapapun tidak boleh menggunakannya karena ini masih punya hak pemilik coupling yang pertama. Begitu juga untuk pemartisian di dalam RAM. Jadi walaupun di sini ada tersisa 25 megabyte di partisi yang ini di alamat ke 100, dia tetap tidak boleh dipakai oleh partisi yang lain. Walaupun ada partisi yang membutuhkan lokasi tersebut gitu. Jadi tidak boleh ya. Jadi tetap tidak boleh. Ya. Jadi dibiarkan saja kosong gitu. Dibiarkan saja kosong si partisinya, berarti di sini saya tulis plus 5 megabyte ya. Berarti ada kelebihan atau ada ruang kosong 5 megabyte. Oke, nah kita lanjutkan lagi ya. Ini baru yang ini. Karena yang job 3 thread 1 sudah selesai dieksekusi, kembali lagi ke urutan pertama job 1 thread 2 yaitu di sini. Job 1 thread 2 selesai dieksekusi, maka kita akan muatkan satu buah partisi lagi yang belum dimuatkan ke dalam RAM, yaitu job 2 thread 4. Job 2 thread 4. Ya. Tetapi job 2 thread 4 ini hanya mengisi 10 megabyte, maka dia masih ada plus 20 megabyte. Kelebihan 20 megabyte. Nah, artinya kalau kita lihat di sini, semua bagian dari 3 proses ini sudah selesai dimuatkan ke dalam RAM. Maka kondisi terakhir RAM setelah semuanya dimuatkan adalah ini. Ya, ini adalah bagian-bagian yang bagian-bagian yang digunakan untuk proses pengolahan. Nah, tetapi kita lihat di J2T4 dan di J3T3 di sini ini masih ada kelebihan ya, artinya isinya tidak full ya, masih ada kosong. Ya, yang di job 2 thread 4 ada 20 megabyte dan di job 3 thread 3 ada 5 megabyte. Nah, total available ini, total sisa ya, total sisa itu kan sama dengan 20 megabyte plus 10 megabyte. Kan? Maka ini akan sama dengan 30 megabyte kan begitu ya. Maka ini sorry.
Maka sisanya adalah 30 MB. Enggak boleh. Total berarti, oh sorry, plus 5 ya, bukan plus 10, plus 5. 5. Berarti totalnya, ya. Apa? Tahu. Oh iya, sorry. Kita kasih. Ya. Jadi totalnya akan sama dengan 25 MB. Begitu ya, 25 MB. Nah, 25 MB ini karena dia tidak bisa digunakan oleh bagian operasi atau bagian dari proses yang lain, maka ini kita sebut dengan pemborosan. Jadi dia boros 25 MB. Pemborosan terjadi karena ada ruang kosong yang ada di J3T3 dan di J2T4 yang masih ada sisanya. Ya, di J2T4 ada 20 MB dan di J3T3 ada 5 MB. Jadi ada 25 MB. Nah, karena semua bagian dari proses ini atau bagian dari job ini sudah dimuatkan semua ke dalam RAM, maka ini semuanya bisa dikerjakan oleh sistem komputer. Jadi total sisanya yang kita sebut dengan pemborosan itu sebesar 25 MB. Apakah ada cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan atau untuk mensiasati adanya pemborosan ini? Ada, ya, tetapi bukan di pemartisian statis. Nanti bisa dilakukan di pemartisian dinamis, yang karena ukuran dari partisnya itu mengikuti ukuran dari bagian-bagian atau thread-thread dari job ini, maka nanti bisa diatur sedemikian rupa sehingga bisa dikurangi pemborosannya. Ya, seperti itu. Ya, ini contoh sini ya. Baik. Nah, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh, silakan. Berarti kalau misalkan penggunaan memori gini, ada pemborosan itu, dia harus dioptimisasi dari aplikasi yang kita gunakan ya, Pak. Misalkan Excel nih. Excel ini ngambil terlalu banyak memori, atau enggak dia ngasih ruang lebih ke memori sisanya. Berarti itu yang harus mengoptimalisasi penggunaan RAM itu si Microsoft ini ya, Pak ya, untuk mengoptimalisasi penggunaan RAM-nya. Kan, yang punya kewajiban untuk bisa mengoptimalisasi ini bukan si Excel-nya atau bukan si aplikasinya, tapi operating system-nya. Jadi operating system itu harus mencari cara ya, mempunyai suatu metode untuk bisa mengoptimalkan penggunaan RAM-nya. Kalau si prosesor, si aplikasi ini sendiri sih kan dia sesuai dengan kebutuhan apa namanya, sesuai dengan partisi yang disiapkan aja. Dia nggak bisa ngatur, oh di situ karena partisinya 30, apa namanya, kemudian dia butuh hanya 10, terus kemudian, "Ah, nanti aja lah," gitu, nggak bisa. Atau nanti aja lah menunggu ada yang 10, nggak bisa. Karena ini sifatnya pemartisiannya adalah statis dan berukuran sama, dia mau tidak mau masuk ke sana. Nah, nanti yang bisa dilakukan seperti itu adalah kebutuhannya di dinamis. Itu pun karena, apa ya, itu pun karena imbas dari berapa besar sih dia membagi besarnya thread, gitu kan. Misalkan dia, butuhnya 70 megabyte misalkan si aplikasinya. Setelah ditimbang kan gitu ya, pemrosesannya kan dengan operating system pasti ngobrol tuh. Ternyata bisa dibagi paling optimal misalkan 20, 20, 20, 10 atau 23, 23, 23 sekian gitu kan, sehingga pemborosan sedikit. Nah, karena yang dipilih itu pemborosannya paling kecil ya di dalam aplikasi sendiri, ya, maka ya seperti itulah yang akan dimuatkan ke dalam RAM. Tapi bisa tidak ada pemborosan kalau pemartisian itu dinamis. Kalau statis pasti masih ada pemborosan, mau tidak mau. Karena kan ukuran partisinya sudah fix, sudah ditentukan sebelumnya. Jadi mau tidak mau kita masuk aja. Ibaratnya seperti inilah, kita sudah dikasih sepatu ukuran 33.
mau kita ukuran 30 nggak mau tahu, pokoknya saya udah ngasih sepatu pakai. Ya, mau longgar kayak mau gimana terserah. Berarti harus diakali tuh supaya tidak longgar gimana. Yang ukurannya besar bagaimana? Ya ukuran besar mohon maaf, Anda harus tetap menggunakan ukuran 33. Mau kesakitan jempolnya, mau agak dikit kayak mau gimana itu terserah. Gitu ya. Jadi ibaratnya sih seperti itu. Jadi partisinya itu sudah ditentukan. Jadi tidak bisa memilih si jobnya ini tidak bisa memilih. Jadi agak memang di dalam pematisian statis itu akan lebih banyak mengalami pemborosan memori dibandingkan tidaknya gitu ya. Walaupun tidak ada walaupun pemborosannya tidak besar, tetap masih ada. Jadi tidak bisa menghilangkan pemborosan. Kecil kemungkinan pemborosan ini dihilangkan. Nah, oleh karena kecil kemungkinan pemborosan ini dihilangkan, maka ya perlu dilakukan satu metode lain, ya, yaitu menggunakan apa yang disebut dengan pemadatan si ruang memori atau kita suka sebut dengan memory compaction. Nah, tapi nanti kita tidak bahas di dinamis ya, sedikit nanti kita bahas. Mudah-mudahan waktunya masih cukup. Oke. Nah, itu untuk yang ini. Masih ada pertanyaan? Silakan. Enggak, Pak. Cukup, Pak. Terima Oke, kasih ya, Pak. ya sama-sama. Nah, jadi besarnya ukuran partisi ini tentunya menyesuaikan ya, dari thread-thread ini menyesuaikan ukuran yang ada di sini. Nah, berapa besar ini ditentukan partisinya ya tergantung operating system. Ya, jadi tergantung bagaimana hasil analisa operating system, hasil hitung-hitungan operating system, ya, kemudian supaya apa namanya si partisinya itu nanti akan walaupun ada pemborosan, pemborosannya tidak banyak, ya, kecil gitu. Jadi dia memang kerjanya cukup berat si operating system ini ya, untuk karena kan dia bertugas untuk mengelola sumber daya. Nah, itu yang berat dari operating system. Ya, operating system karena dia melakukan sebagai apa resource manager ya, pengelola sumber daya, maka memang dia punya tugas yang cukup berat ya untuk bisa mengatur supaya pembagian-pembagian dari proses ini pun tidak terlalu banyak dan ukurannya juga jadi tidak terlalu besar. Kemudian ditambah lagi memorinya atau RAM-nya itu harus diusahakan untuk walaupun ada pemborosan, itu pemborosan yang terjadi itu sangat kecil. Itu ya. Baik. Nah, ini untuk yang partisi berukuran sama dan sifatnya berurutan. Oke. Kita akan lakukan contoh yang lain. Saya akan pindahkan ke bawah saja supaya lebih mudah. Untuk yang nomor 2 ini, kita akan lakukan berukuran sama tetapi sifatnya random. Ya, random itu hanya masalah atau acak ya. Random itu hanya masalah di bahwa pengisiannya itu tidak berurutan saja. Ya, kalau dari cara kerjanya, bagaimana proses pemetaan itu tetap sama ya. Itu tetap sama. Jadi anggap saja kita kan tadi sudah sampai mana terakhir ya. Ini yang belum kan ya. Kalau tidak salah sih beginilah terakhir itu. Nanti kita lihat total pemborosan. Total pemborosan ini nanti akan sama sih sebetulnya. Total pemborosan ini akan sama karena kan sebetulnya sekarang hanya random saja sih. Tidak mempengaruhi apapun ya. Contohnya seperti inilah ya. Nah, contohnya yang random yang saya maksud itu seperti ini. Jadi kita mulai dari awal lagi saja ya supaya tidak bingung. Jadi ada sebuah RAM yang kemudian memiliki available space-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Atau mungkin kita tambahkan 1 aja lah. Kayak gitu ya, kita tambahkan 1. Dia ada di alamat misalkan di alamat 500. Masing-masing sisa 30 MB, partisi 30 MB. Nah, kemudian kita akan petakan ya, kita petakan bagian-bagian dari proses ini ke dalam RAM. Ya, ini saya naikkan ke atas saja supaya lebih dekat. Kalau di Zoom itu masih bisa kena semua, ya. Seperti ini. Nah, berarti sekarang kita masukkan J1T1 dulu kan sesuai urutannya. Nah, J1T1 itu tidak harus selalu di urutan pertama. Karena sifatnya random dia bisa saja taruhnya di tengah gitu ya. Jadi sini jelas J1 T1 yang penting dia sudah dipetakan.
Kemudian untuk J2T1 ternyata di sini. J2T1 kan sama-sama 30 MB ya. Gitu. Kemudian J3T1 di sini. J3T1. Jadi ini sudah dipetakan. Kemudian masuk lagi yang berikutnya adalah J1T2. Karena ini sudah sama-sama sekali ya dipetakan ke dalam RAM. Kemudian yang berikutnya giliran J1T2. Ulang lagi ke atas. J1T2 di sini. Ini sudah dipetakan. Dan yang terakhir adalah J2T2. Ini yang berikutnya. Oh, bukan. J2T2 di sini. J2T2 di sini. J2T2. Dan yang terakhir ini ya. Yang terakhir adalah J3T2 ada di sini. Yang bisa milih. Karena itulah yang satu-satunya yang kosong pada saat itu. Nah, kalau sudah dipetakan begini, dan sudah tidak ada lokasi yang bisa dipetakan lagi untuk bagian-bagian job ini, maka operasinya bisa kita mulai. Mulainya bukan dari urutan pertama dari alamat memorinya, tetapi tetap dari urutan pertama antrian. Ya, thread-thread antriannya seperti apa. Nah, yang kita tahu karena yang kita mulainya dari job 1 thread 1, maka job 1 thread 1 di sini yang akan dilakukan pertama kali. Di sini ya. Nah, ini kita akan muatkan ke yang belum, yaitu si J2T3. J2T3. Berarti ini sudah dipetakan. Karena kan harusnya kembali lagi ke J1T3 harusnya, tapi kan tidak ada J1T3, maka mundur ke J2T3. Setelah ini sudah oke dieksekusi, kemudian yang berikutnya J2T1. J2T1 kan di sini. Nah, J2T1 sudah oke, diproses sampai selesai, dan lokasinya akan disimpan oleh ini, J3T3. J3T3 yang masih ada lebih atau sisa 5 MB. Ya. Ini sudah oke. Kemudian yang berikutnya J3T1 yang diproses. J3T1 di sini, berarti ini oke, J3T1. Oke, J3T1 akan diisi oleh J2T4. J2T4 sudah masuk J2T4 ya. Dan karena sudah sampai ke J3, operasinya balik lagi ke job 1, yaitu job 1 thread 2 itu di sini. Akan diisi oleh job 3 thread 3. Job 3 thread 3 ya. Job 3 thread 3. Oke, ada sisa 5 MB, sedangkan di job 2 thread 4 ada sisa 20 MB. Sehingga isi dari memorinya itu kurang lebih seperti ini. Ya, yang ini artinya belum dioperasikan, ini sudah dioperasikan dan lokasinya sudah ditempati oleh yang lain. Nah, kalau kita bicara pemborosan, ya maka pemborosannya masih sama, ya enggak? Berarti 20 MB dari si J2T4 ditambahkan dengan 5 MB dari J3T3. Oke, totalnya adalah 25 MB. Baik, seperti itu ya. Jadi perbedaan antara yang random dengan yang berurutan. Jadi bedanya hanya di cara bagaimana memetakannya saja. Nah, sekarang ada contoh misalkan ya. Ada contoh misalkan ada satu buah kasusnya seperti ini. Kasusnya mungkin hampir sama dengan ini, saya ambil ini aja lah ya. Ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba petakan ini ke dalam RAM-nya. Kita masih menggunakan yang random. Nah, jadi cara ini, jadi apa yang mau saya sampaikan ini sebetulnya akan sama baik di random maupun tidak, ya, maupun berurutan. Ya, jadi seperti ini. Misalkan job 1 thread 1 saya masukkan di sini lah ya. Job 1 thread 1. Sudah dimuatkan. Kemudian di sini adalah job 2 thread 1. Saya tandai. Di sini job 3 thread 1 saya tandai juga. Ya, kemudian di sini kembali lagi ke atas J1T2 di sini. J1T2 ya. Kalau ada salah mohon dikoreksi ya. Kemudian ini adalah J2T2 di sini. J2T2 sudah dipetakan dan terakhir adalah J3T2. Oke,
Karena sudah tidak ada ruangan lagi yang bisa dimuatkan bagian-bagian dari proses ini atau job-job ini, maka operasinya kita lakukan saja. Jadi ini saya hanya kasih gambaran sedikit, sebetulnya di dalam sistem komputer itu kompleks ya, rumit sekali prosesnya ya, bukan sesederhana ini, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran saja. Oke, yang pertama adalah J1T1, yaitu ini. Berarti ini sudah oke diproses dan lokasinya digunakan oleh si J1T3. J1T3 yang hanya 10 megabyte. Saya turunkan itu. Ya, berarti di sini ada kelebihan 10 megabyte. Nah, J1T3. Berarti ini sudah masuk. Kemudian yang berikutnya J2T1 diproses. J2T1 selesai. J2T1 maka masuklah si J2T3. Ya, J2T3 masuk. Sini. Kemudian yang diproses berikutnya, ini udah oke ya, saya tandai dulu oke. Job 3 thread 1. Job 3 thread 1 itu ini. Oke, job 3 thread 1 ini sudah dimuatkan. Job 3 thread 1 sudah selesai dioperasikan, oke. Kemudian masuklah job 3 thread 3. Job 3 thread 3. Job 3 thread 3 itu masih 20 MB. Sudah. Kemudian kembali lagi ke job 1. Oh, karena job 1 sudah habis, turun ke job 2. Berarti yang berikutnya adalah job 2 thread 4. Dia akan mengisi job 1 thread 2. Mana job 1 thread 2 ini? Ini sudah oke. Ya, maka yang diisi oleh job 2 thread 4. Ini diisi oleh job 2 thread 4. Berarti ini sudah dimuatkan. Kemudian yang berikutnya adalah job 1 thread 2 sudah 1, 3, 4. Job 2 thread 2. Job 2 thread 2 itu ini. Oke, job 2 thread 2 oke. Dia akan dimuatkan oleh job 3 thread 4. Job 3 thread yang keempat. Gitu ya. Ini saya muatkan. Kemudian beralih prosesnya ke job 3 thread 2, yaitu ini. Ini ya. Oke, berarti ini sudah oke. Dimuatkan sekarang mas balik ke sini ke job 2 thread 5. Job 2 thread 5 berarti job 3 thread 2 ini. Job 2 thread 5. Oke. Kemudian job 2 thread 5 ya. Oke, job 2 thread 5 berarti sudah masuk. Sorry. Nah, sekarang job 3 thread 2 sudah selesai diproses. Balik lagi ke job 1 thread 1 nih. Nah, job 1 thread 1 ini, job 1 thread 3 ini ya, yaitu ini. Ini kan sebelumnya dia ada pemborosan 10 MB, betul ya? Nah, karena dia ada pemborosan 10 MB dan sekarang dia ini sudah diproses di sini, job 1 thread 3 ini. Oke. Maka pemborosannya hilang, teman-teman. Jadi di sini sudah tidak lagi kita anggap sebagai pemborosan. Ini sudah kita tidak anggap sebagai pemborosan lagi. Karena sudah selesai dikerjakan dan kosong lagi nih lokasinya. Dan dia akan dimuatkan oleh job 2 thread 6. Job 2 thread 6. Nah, di mana job 2 thread 6 ini sebesar 5 MB. Ternyata ada kelebihan, bukan pemborosan, ada kelebihan. Sebesar 15 plus 15 MB. Ya, job 2 thread 6, tapi dia sudah dimuatkan. Ya, kemudian yang diproses berikutnya adalah job 2 thread 3. Job 2 thread 3 ini ya. Job 2 thread 3 di sini. Oke. Dia akan dimuatkan oleh job 3 thread 5 sebesar 5 MB. Berarti job 3 thread 5. Job 3 thread 5 sebesar 5 MB sehingga dia di sini ada kelebihan 100 MB. Oke. Dari sini kita lihat bahwa semuanya sudah kita petakan masing-masing. Ya, berarti isi yang ada di RAM itu tersisa ini yang belum diproses. Nah, kalau kita lihat dari sini, karena si T3 tadi yang sebetulnya bersisa 10 MB tapi sudah diproses dan dikosongkan lagi ruangannya, diganti dengan J2T6, maka pemborosan ini sudah tidak dihitung. Maka yang dihitung hanya ini.
T6 dan T5 di job 2 dan job 3. Maka di sini kita akan hitungnya sebagai ya adalah 15 MB miliknya J2T6 ditambahkan dengan job 3 thread 5 yaitu sebesar 15 MB. Oke, maka pemborosan yang terjadi adalah sebesar 30 MB. Oke, ini adalah pemborosan yang terjadi. Ini pemborosan sebesar 30 MB. Jadi yang ini tadi sudah tidak kita hitung lagi ya. Yang ini tadi sudah tidak kita hitung karena prosesnya sudah dikerjakan. Nah, sehingga ibaratnya prosesnya sudah tidak dikerjakan, sudah dikerjakan, kemudian lokasinya dikosongkan kembali. Ya, maka dia seperti seolah-olah tempat kosong baru ya, sehingga pemborosannya sudah tidak lagi dihitung. Oke, seperti itu kalau misalkan kita memiliki satu buah kasus yang diminta untuk mencari mencari berapa total pemborosannya, dan ketika kita memiliki satu lokasi yang bersisa tetapi sudah diproses, maka sisanya akan hilang. Sehingga yang tercatat di sini hanya ini dengan ini. Saya kasih warna abu-abu atau hijau saja supaya Anda connect ya. 15 MB itu dari sini dengan di sini. Yang ini adalah pemborosan yang sudah hilang dan ini adalah pemborosan yang terjadi. Oke, sampai sini mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, jadi kalau misalkan memang sudah tidak ada yang ditanyakan untuk yang berukuran sama ya, untuk yang statis ini juga berukuran sama untuk yang random ya. Kemudian sekarang kita masuk ke yang kedua adalah berbeda ukuran, masih yang berpartisi berukuran statis ya, berukuran berbeda atau berbeda ukuran, tapi sifatnya masih berurutan. Berurutan itu berarti sekuensialnya dimulai dari alamat pertama ya, alamat pertama. Saya akan gunakan yang ini aja deh. Contoh yang ini yang saya akan pakai. Oke, ini saya hapus dulu. Ini juga saya hapus dulu. Mungkin thread-nya tidak sampai ini. Tidak sebanyak ini. Kenapa? Oke ya, udah potong aja dulu. Oke, ini saya kosongkan dulu. Ini juga saya kosongkan. Terus di sini. Oke. Nah, sekarang karena kita bicara ukuran yang berbeda ya, atau berbeda ukur, maka ibaratnya di sini sama lah ya. Di sini adalah alamatnya, cuman mungkin saya akan geser sedikit. Di mana ini RAM-nya itu punya beda-beda ukuran. Misalkan yang ini adalah 20 MB. Di sini 15 MB. Di sini ada yang 5 MB. Di sini ada yang misalkan 10 MB. Di sini 25 MB. Yang di sini misalkan 5 MB lagi.
Ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa 5 alamat dari RAM ini yang available itu ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6 alamat, tetapi ukuran untuk setiap partisinya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Jadi tidak seperti yang sebelumnya ya, bukan sama. Nah, karena ini sudah dibuatkan, mau tidak mau ukuran thread di sini akan menyesuaikan dengan di manakah dia akan ditempatkan di dalam RAM. Ya, seperti itu. Jadi dia tidak bisa memilih. Ya, tidak bisa memilih atau dia tidak bisa menunda ya kapan dia akan memuatkan dirinya ke dalam RAM. Nah, karena sudah seperti ini, berarti ya mau tidak mau ikuti ya pembagian ini saya. Ya, berarti kita mulai dari thread 1 dulu ya, 60 MB. Karena dia merupakan urutan pertama, dia akan masuk mau tidak mau dan dipetakan secara sekuensial berurutan, maka mau tidak mau dia akan ditempatkan di RAM yang di sini, ukuran 20 MB. Maka thread pertama ini besarnya 20 MB. Job 1, thread 1. Ya, ini sudah dipetakan. Oke. Kemudian yang berikutnya masuk ke job 2. Karena berurutan job 2 ternyata mendapatkan lokasi 15 MB ya, mau tidak mau dia masuk ke sini. Job 2 thread 1. Kemudian yang berikutnya 5 MB, mau tidak mau job 3 thread 1-nya harus 5 MB. Berarti di sini adalah job 3 thread 1. Mau tidak mau ya, karena dia sifatnya sekuensial dan urutannya kebetulan nggak sama. Nah, semua job sudah mendapatkan kesempatan untuk memasukkan thread 1-nya ke dalam memori. Kemudian kita lanjutkan untuk yang berikutnya, kita kembali lagi ke J1 dari J3. Di thread keduanya, dapatkan kesempatan dimuatkan di lokasi 10 MB. Jadi di sini adalah job 1 thread 2. Job 2 thread 1 itu mendapatkan kesempatan di 25 MB. Berarti di sini adalah thread 2 sebesar 25 MB. Yaitu job 2 thread 2. Dan yang terakhir untuk thread kedua di job 3 dia hanya mendapatkan 5 MB. Berarti ini job 3 thread 2. Ya, dan di sini kita lihat masih 10 MB. Di sini masih 30 MB yang sudah termutasikan terpetakan ke dalam RAM, yang di sini baru 40 MB. Nah, sisanya yang lain ya mengikuti ukuran mana yang nanti dia akan dapatkan di dalam RAM. Oke ya. Nah, yang berikutnya berarti kita akan proses dulu nih, terurut mulai dari job 1 thread 1 yaitu di sini. Ini berarti sudah terproses, oke ya, maka akan dimuatkan oleh si thread ketiga untuk job 1 karena semuanya sudah masing-masing 2. Kembali ke job 3 yaitu sebesar 20 MB. Job 1 thread 2. Kemudian yang berikutnya adalah job 2 thread 2 itu diproses ya, selesai, maka digantikan oleh thread 3 yaitu sebesar 15 MB. Ya, ini job 2 thread 2. Thread 3. Oh, yang ini juga salah ya. Bukan thread 2 tapi thread 3. Virus 3 ya, job 1 thread 3 kan sudah di sini. Job 1 thread 3 ya, 20 MB. Oke, yang ini 15 MB. Kemudian yang di proses berikutnya adalah J3T1, oke. Dan dia akan dimuatkan oleh J3T3 ya, yang mendapatkan kesempatan berikutnya J3T3. Sebesar 5 MB lagi, betul didapatnya ke situ. Oke. Berikutnya kita kembali lagi ke job 1 thread 2 ke atas. Ya, dia akan dimuatkan oleh karena ini belum 60 ya, maka kita akan tambahkan thread 4. Di sini 20, 10, 20, 50 berarti di sini harus 10 masuknya. Nah, kebetulan karena dia thread J1 thread 4-nya 10 MB dan dia mengisi
lokasi bekas J1T2 di sini yang juga 10 MB, maka tidak ada pemborosan. Ini J1 thread 4. Di sini tidak ada pemborosan ya. Ini oke, sudah diproses. Kemudian J2T2 diproses oke. Ya, sebesar 25 MB. Yang berikutnya dapat kesempatan adalah thread 4 sebesar 25 MB di sini. Ya, berarti ini adalah job 2 thread 4. Oke. Kita hitung 25 tambah 15 40 tambah 15 55 tambah 25 80 ya. Berarti sisa 20 lagi belum dimuatkan. Yang ini masih 70 lagi belum dimuatkan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Proses berikutnya adalah di job 3 thread 3. Job 3 thread 3. Job 3 thread 2, mohon maaf. Ya, kemudian kita akan muatkan karena dia 5 MB ya, lagi-lagi thread 3 mendapatkan lokasi di 5 MB. Thread 4 ya, thread 4-nya ada di sini. Job 3 thread 4. Oke, job 1 sudah terpetakan semua. Job 2 tersisa 20 MB lagi yang belum dipetakan. Job 3 masih 65 lagi ya, megabyte yang belum dipetakan. Oke, berikutnya kita akan lanjut lagi ke J1T3 ini. Balik lagi ke atas sesuai giliran. Oke, dan kita akan memuatkan si thread 5. Ya, karena thread 4 sudah selesai. Thread 5 belum. Dia mendapatkan 20 MB. Ya. Job 2 thread 5. Dan karena job 2 thread 5 memang butuh 5 MB, 20 MB lagi, dan di sini masuk 20 MB, maka di job kedua thread 5 tidak ada pemborosan. Ya, sesuai ukurannya dengan partisinya sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke ya, selesai. Kemudian kita pindah ke job 2 thread 3 di situ yang ini. Maka akan diisi oleh job 3 thread 5. Ya, job 3 thread 5. Ini job 3 thread 5 sebesar 15 MB ya. Jadi dia baru dapat besarnya. Oke ya, kemudian berikutnya job 3 thread 3 ini. Oke, job 3 thread 3 di sini sudah diproses. Ya, maka lokasinya digunakan oleh siapa? Oleh ke job 1 tidak karena sudah selesai, job 2 tidak, berarti job ke 3 thread ke 6. Ya, mendapatkan 5 MB. 5 MB. Ini job 3 thread 6. Ya. Kemudian job 1 thread 4 diproses, oke. Ya. Sebesar 10 MB, maka akan digunakan oleh si thread 7 dari job ketiga. Sebesar 10 MB ya, berarti job 3 thread 7. Job 3 thread 7. Sebesar 10 MB. Oke, kita hitung dulu ya. Operasinya sampai dengan job 1 thread 4 di sini. Sudah selesai ya. Kita hitung dulu 5, 5, 5, 5, 20, ditambah 15 ada 35, tambah 5 adalah 40. 40 tambah 10 baru 50 nih. Ya, dia masih kurang 35 MB. Kita lanjutkan dulu. Berarti sekarang job 2 thread 4. Ini ya. Oke, job 2 thread 4 akan dimuatkan oleh T8 sebesar 25 MB. Berarti ini sudah oke diproses. Berarti job 3 thread 8. Oke, tadi kurang berapa ya untuk yang 85 ini kan? 5, 5, 5, 20, tambah 15, 35, 35 tambah 5, 40, 40 sama 10, 50, 50 sama 25, 75 MB. Oke, berikutnya dikerjakan adalah job 3 thread 4. Job 3 thread 4 ini ya. Ini dikerjakan, oke. Prosesnya selesai. Maka job 3 thread 4 ini akan digunakan oleh thread ke-9 dari job 3. Tersisa 5 MB masuk ke sini. Job 3 T9. Dan kalau kita hitung, maka total ini adalah sudah 85 MB tanpa pemborosan. Ini pun tanpa pemborosan, yang ini pun tanpa pemborosan. Kalau kita hitung 5, 5, 5, 5, 20 tambah 5, 3, tambah 15, 35.
tambah 5 40, ditambah 10 50, ditambah 25 adalah 75, ya, ditambah 5 sama dengan 80 Mas ya, 80. Oke, berarti ini kurang 5 lagi nih. Yang berikutnya berarti balik ke atas. Di atas sudah tidak ada lagi nih proses nih job 1, berarti job 1 sudah selesai, dapatkan outputnya. Yang berikutnya adalah job kedua thread 5 diproses, yang itu ini, dan dimuatkan oleh thread ke-10 dari job 3 sebesar 20 MB. Padahal dia hanya butuh berapa? 5 MB. Maka di sini dia ada pemborosan sebesar 15 MB. Ini pemborosannya. Saya kasih tadi warnanya hijau. Ya, berarti nanti hijau ada di sini. Ya, berarti dia 15 MB adalah di J3T10. Oke, berarti semua sudah selesai dipetakan. Maka ini adalah kondisi terakhir dari RAM, pemetaan yang kita lakukan di RAM. Dan pemborosannya hanya ada di job 3 thread 10 sebesar 15 MB. Ya, berarti pemborosan yang dihasilkan adalah sebesar 15 MB. Ini pemborosan. Ya, jadi ini kurang lebih demikian. Untuk yang untuk yang pemartisian statis berbeda ukuran dan dilakukan secara berurutan. Nah, jadi random itu ya sebetulnya sama saja. Ujungnya pun akan tetap dapat pemborosan 15 MB. Ya. Nah, untuk yang random untuk proses evaluasinya. Jadi gini, karena yang namanya random kan setiap orang akan memilih lokasi yang juga berbeda-beda. Bisa jadi mungkin teman Anda, ini saya kosongkan dulu ya, karena kita sudah beda topiknya. Gitu ya. Bisa jadi setiap orang akan memilih lokasi yang berbeda-beda. Contoh saya memilih si job 1 thread 1 saya taruh di sini, di bagian ini nih. Tapi bisa jadi teman Anda atau Anda memilihnya di sini. Ini kan random ya, namanya juga random di sini. Mungkin teman Anda milih di sini, atau ada lagi yang milihnya di sini, atau ada lagi yang milihnya di sini. Ya, tetapi bagaimanapun kita memilih tempatnya ya, atau partisinya tersebut, nanti akan ada kelihatan polanya bahwa pada dasarnya operasinya akan memiliki kondisi yang sama. Ya, demikian. Nah, oleh karena itu, saya minta, ini kan karena random kan kita nggak bisa tahu ya, thread 1, 2, 3-nya berapa dapat ukurannya, karena random. Itu mungkin saja si thread ketiga ini juga tidak sampai 10, jadi saya biarkan aja begitu ya. Tapi kan bagaimanapun itu tetap harus dimulai dari thread 1. Nah, silakan sekarang saya minta Anda kerjakan ini. Anda lakukan berbeda ukuran, memetakan si bagian-bagian atau thread-thread dari ketiga job ini ke dalam RAM dengan ukuran partisi yang seperti ini. Ya, random ya, jadi Anda boleh acak terserah Anda mau lakukan posisinya di mana saja. Untuk ke semua job ini masuk ke dalam pemetaan. Nanti kita akan lihat ya, apakah ada pola yang sama pada saat kita melakukan prosesnya untuk melihat kondisi dari si RAM-nya. Ya, silakan dilakukan. Pemilihan lokasi mana pertama yang akan dimuatkan oleh job thread 1 ini bebas ya. Anda mau milih di mana saja pun boleh. Sama juga random. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Silakan. Yuk, kita bahas ya. Oke, kita akan mulai dari job 1. Nah, jadi kita kenapa mulai dari job 1 itu karena kita tidak menentukan prioritas dari jobnya ya. Nah, kalau misalkan di dalam kasusnya nanti, misalkan terdapat satu buah keterangan ya, bahwa oh ternyata urutan prioritasnya itu ya, mulai dari J3, kemudian di J1, baru di J2, maka yang mendapatkan kesempatan pertama untuk dimuatkan ke dalam RAM itu adalah J3 karena prioritasnya lebih tinggi, kemudian job 1 baru job 2. Tetapi apabila di dalam, saya ulangi ya,
Apabila dalam kasus ini kemudian terdapat keterangan bahwa prioritas dari job ini ternyata adalah urutannya dari tertinggi sampai terendah adalah job 3, job 1, dan job 2, maka yang nantinya akan mendapatkan kesempatan untuk dimuatkan ke dalam RAM pertama kali adalah job 3, kemudian selanjutnya job 1 dan job 2. Dan karena di dalam kasus ini tidak diberi keterangan prioritasnya, kita anggap prioritasnya adalah mulai dari job 1, job 2, job 3 ya. Job 1 merupakan job dengan prioritas tertinggi. Nah, kalau demikian, kita akan mulai dari job 1 ya. Kita mulai dari job 1. Nah, kita misalkan ya, Anda bebas yang mau mulai dari yang halamat 15, 246, 100, terserah. Tapi saya akan mulai dari alamat ke 500. Berarti job 1 thread 1-nya saya taruh di sini. Ya, berarti ini sebesar 25 MB. Kan bebas ya, mau dimanapun. Kemudian job 2 thread 1-nya ini saya akan simpan di sini. Ini ada 20 MB. Kemudian untuk job 3 thread 1, saya taruhnya di sini. Job 3 thread 1 yaitu di 15 MB. Ya, jadi karena berapa besar partisi nanti yang dihasilkan, kemudian berapa threadnya tergantung dari urutan pertama yang masuk ke dalam RAM. Kemudian karena sudah di job 3, maka kita kembali lagi ke job 2 untuk thread keduanya. Ya, atau memilih di sini, job 1, thread 2. Ini job 1, thread 2, berarti ini adalah 10 MB. Ya, kemudian beralih ke thread 2 di job kedua, yaitu mau tidak mau antara dua ini ya, sama-sama 5 MB, saya pilih yang bawah. Job 2, thread 2. Sebesar 5 MB. Dan yang terakhir adalah job 3 thread 2 sebesar 5 MB. Nah, setelah semuanya terisi penuh di sini, yang available di sini, baru kita akan kerjakan prosesnya. Yang pertama, tetap kita mulai dari job 1 thread 1. Ya, job 1 thread 1 adalah di sini, sudah diproses dan akan dimuatkan oleh thread 3 di job ke 1, yaitu sebesar 25 MB lagi. Jadi di sini adalah job 1 thread 3. Oke, kemudian berikutnya beralih ke job 2 thread 1. Job 2 thread 1 itu di sini akan diisi oleh job 2 thread 3 sebesar di sini thread 3 sebesar 20 MB. Di sini adalah job 2 thread 3. Dan kemudian yang diproses berikutnya adalah si job 3 thread 1 ini dan akan dimuati oleh thread 3 di job 3. Job 3 thread 3 besar 15 MB ya. Kalau tadi kan kita lihat di job 3 di 3 thread saja yang dipetakan untuk threadnya ini baru 15, ini sudah 35 ya, jadi ada perbedaan sedikit. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Yang berikutnya akan diproses adalah job 1 thread 2. Job 1 thread 2 di sini akan dimuati oleh T4 sebesar 10 MB. 10 MB. Berarti ini udah oke diproses. Job 1 thread 2 ditempati oleh job 1 thread 4. Kemudian kita lanjutkan prosesnya ke job 2 thread 2 akan dimuati oleh thread 4-nya di job kedua. Berarti ini job 2 thread 4 sebesar 5 MB. Kemudian berikutnya adalah job 3 T1 ini akan dimuati oleh thread 4 dari job 3. Jadi job 3 thread 4 sebesar 5 MB. Oke ya. Di sini sudah selesai diproses. Kalau kita hitung untuk yang job 1 25, 25, 50. Oh, berarti ini sudah lebih ya. Oh, berarti ini thread 4-nya sudah nggak boleh masuk nih. Job 1 thread 4. Nah, ini nggak boleh masuk lagi, sudah selesai. Oke, berarti sebentar, tadi kita ulangi dulu saja, mundur sedikit ya. Oke, kita akan proses dulu yang ini ya. Job 1 thread 2 itu 10 MB selesai diproses, maka dia akan diisi oleh, karena thread 4 ini sudah 60 MB, ini karena sini sudah selesai, maka akan diisi oleh job 1 thread 2-nya akan diisi oleh thread 4 ya, thread 4, job 2 thread 4 sebesar 10 MB ya, karena di sini sudah selesai. Kemudian job 2 thread 2 ini diisi oleh thread 4-nya punya job 3 ya, J2 thread 2 oke, diisi oleh job 3 thread 4. Kemudian beralih ke job 3 thread 2 di sini ya, 5 MB, maka akan diisi oleh thread 5 karena ini sudah selesai sebesar 5 MB. Ya, berarti ini adalah job 2 thread 5 ya, seperti ini. Karena sudah 2 kali proses masing-masing. Berikutnya akan kita lakukan adalah kembali ke job 1.
yaitu job 1 thread 3. Job 1 thread 3 ini ya. Oke, job 1 thread 3 ini oke, akan diisi oleh job 2 thread 6 sebesar 25 MB ya. Kemudian ini sudah selesai berarti operasinya ya. Ini sudah selesai proses. Yang ini kemudian akan dilakukan operasi job 2 thread 3. Job 2 thread 3 itu yang ini ya. Akan dimuati oleh thread 5. Kemudian sekarang untuk proses berikutnya adalah job 2 thread 3 ini akan diisi oleh thread 5 nih sebesar 20 MB. 20 job 3 thread 5 ya. Job 3 thread 5. Oke. Berarti ini job 2 thread 3 sudah ya. Job 2 thread 3 saya tulis oke. Oke, sekarang kita hitung dulu ya. Ini 20 tambah 5, 25 tambah 20, 45. 45 tambah 5, 50 baru 60 dan 85. Ini 85. Sedangkan yang ini 15, 5, 20. 20 sama 15, 35. 35 sama 20, 50, 55. Ini baru 50. Berarti ini masih kita lanjutkan ya. Berikutnya yang diproses adalah ini. Job 3 thread 3 ini ya, akan diisi oleh thread 7 dari job 2. Ini ya, sebesar 15 MB. Thread 7 dari job 2. Oke, seperti itu. Kemudian kembali lagi prosesnya di sini ke job 2 thread 4 sebesar 10 MB akan diisi oleh thread 6 yaitu ini di job 2 thread 4 ya. Job 2 thread 4 akan diisi oleh job 3 thread 6 10 MB. Yang berikutnya adalah job 3 thread 4 tadi sudah ya. Kemudian yang berikutnya adalah job 3 thread 4. Job 3 thread 4 yaitu ini. Ya, yaitu sebesar job 3 5 MB. Job 3 T4 di sini adalah 15, 5, 20, 35, 40, 60, 80. Berarti yang job 3 thread 4 akan diisi oleh thread ke-7 ya. Thread ke-7 sebesar 5 MB. Nah, berarti ini sudah selesai semua nih. Tanpa adanya pemborosan kebetulan. Berarti ini pemborosannya adalah 0 MB. Berarti kondisi yang ada sekarang RAM-nya adalah demikian. Nah, dan semuanya bisa diproses dan sudah bisa diselesaikan nantinya. Ya, ini adalah caranya. Mudah-mudahan tidak ada yang kelewat tadi karena masalah yang sebelumnya. Ini sudah 60, ini sudah 100, dan ini sudah 85 MB. Jadi seperti ini. Terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan semua.